Halo, perkenalkan nama saya Irena Eta, NIM E01212 010818. Saya dari Prodi Kesekretariatan D3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat video menarik tentang seruan booster COVID-19, lalu teori tentang kebutuhan yang dicetus oleh Abraham Maslow, dan yang terakhir adalah tentang konsep diri serta bagaimana cara memanajemen stres dalam lingkup kehidupan. Baiklah, kita akan langsung saja pada materi yang pertama tentang seruan booster COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa sih kita harus melakukan booster untuk COVID-19, padahal kita sudah melakukan vaksinasi sebanyak 2 kali. Jadi pertama-tama, kita tentu tahu bahwa virus COVID-19 ini sudah marak dari beberapa tahun belakangan ini. Hal ini dikarenakan virus tersebut bisa saja menimbulkan efek yang sangat berbahaya, yang bisa berakibat fatal seperti kematian. Tapi apakah dengan melakukan vaksin sebanyak 2 kali sudah bisa mencegah dan cukup untuk mencegah terjadinya virus COVID-19 ini makin menyebar? Tentu saja belum. Virus COVID-19 ini terjadi karena imun kita rendah. Dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, pemerintah menghimbau untuk melakukan booster COVID-19. Booster ini untuk meningkatkan imun dan kekebalan tubuh kita agar lebih dapat mencegah terjadinya paparan virus COVID-19 pada tubuh kita. Kita tentu tidak mau tiba-tiba terjatuh sakit selama seminggu ataupun 2 minggu, bukan? Hal itu tentu tidak enak untuk dirasakan. Untuk itu, saya menghimbau untuk kita semua melakukan vaksinasi booster COVID-19 untuk menambah kekuatan imun dan daya tahan tubuh kita agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dengan tenang dan aman. Jadi tunggu apa lagi? Vaksinasi booster sekarang yuk! Selanjutnya adalah materi tentang kebutuhan yang dicetus oleh Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup secara fisik. Contohnya seperti makan, minum, tidur, ataupun oksigen. Lalu yang kedua ada tentang kebutuhan akan rasa lepas dari bahaya atau rasa aman, seperti kita mendapatkan perlindungan atau keamanan. Lalu yang ketiga ada kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Rasa ini timbul setelah kebutuhan rasa akan keamanan sudah terpenuhi. Rasa akan memiliki atau kasih sayang ini tentu tidak terlepas dari rasa tentang cinta, kasih, dan mencintai. Contohnya seperti rasa dorongan untuk memiliki pasangan ataupun sahabat. Lalu yang keempat ada tentang kebutuhan akan penghargaan, seperti prestasi atau tentang kompetisi untuk mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu yang kita inginkan.
Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah tentang kebutuhan aktualisasi diri, yaitu hasrat yang datang terus-menerus untuk memenuhi potensi di dalam diri kita. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 5 konsep teori kebutuhan Abraham Maslow itu dalam lingkup perkuliahan saya selama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Untan. Baiklah, untuk kebutuhan yang pertama yaitu fisiologis, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan saya yang pertama ini saya akan simpulkan sebagai rasa lapar atau ingin makan. Hal itu berarti saya lapar dan saya haus akan pengetahuan yang diberikan oleh dosen-dosen yang berada di fakultas saya. Saya ingin mengetahui banyak hal dan ingin menyerap semua yang bisa saya serap dalam materi-materi maupun penjelasan yang diberikan oleh dosen-dosen tersebut. Dan jika rasa lapar dan rasa haus saya akan pengetahuan itu sudah terpenuhi, maka kita akan lanjut ke kebutuhan akan rasa lepas dari bahaya, yaitu kebutuhan kedua. Kebutuhan yang kedua ini rasa aman. Saya ingin merasa aman karena saya membutuhkan perlindungan untuk maju ke medan tempur yang sesungguhnya, yaitu bermasyarakat. Dalam perkuliahan saya selama ini, saya belajar bagaimana caranya saya bertahan hidup bersama dengan masyarakat-masyarakat lain, atau bisa dibilang berbaur dengan orang-orang lain di luar sana. Saya belajar bagaimana caranya berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi, dan sebagainya. Dan saya pun merasa aman karena saya mengetahui bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang memiliki kebaikan hati, potensi untuk membuat saya berkembang, dan hal-hal positif lainnya. Lalu kebutuhan yang ketiga yaitu tentang rasa memiliki atau kasih sayang. Selama perkuliahan saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini, saya banyak belajar tentang orang-orang lain, terutama untuk teman-teman seperguruan. Teman-teman di prodi saya sangat baik-baik. Mereka membantu, menjaga, dan mensupport setiap kegiatan yang ingin saya lakukan dalam lingkup perkuliahan. Berkat itu, saya memiliki rasa ingin melakukan persahabatan yang erat dengan mereka. Saya juga belajar untuk gotong royong bersama tanpa perintah dari orang lain. Karena selama saya melakukan persahabatan dan keterikatan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, mereka ternyata memiliki daya pikir tersendiri yang lebih luas. Mereka bisa bergerak tanpa perlu disuruh oleh orang dewasa. Maka saya pun belajar untuk melakukannya. Sehingga itu dapat mendorong saya untuk terus bersosialisasi dan melakukan hal-hal baik kepada masyarakat. Lalu kebutuhan yang keempat yaitu tentang penghargaan. Saya melakukan banyak pembelajaran tentang prestasi, kompetisi bersama dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Salah satunya adalah bertarung dalam pelajaran. Kami bertarung secara sehat dan saya merasa bahwa itu merupakan penghargaan bagi saya. Bisa bertarung dengan sehat bersama teman-teman saya. Karena dengan begitu akan ada rasa motivasi yang timbul dalam diri saya. Lalu kebutuhan yang kelima yaitu tentang kebutuhan aktualisasi diri. Dengan belajar terus-menerus,
saya tentu mau agar potensi yang saya miliki ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dan saya sangat menikmatinya sampai saat ini. Dan saya ingin terus berkembang dan berkembang. Hasrat ini mungkin akan terjadi sampai umur saya sudah menua nanti. Dan untuk sekarang, hasrat ini saya limpahkan kepada fakultas dan prodi saya. Karena saya belajar dari sana. Materi yang terakhir yaitu tentang konsep diri dan memanajemen stres dalam lingkup kehidupan. Konsep diri itu merupakan pengertian dari pandangan kita terhadap sikap yang terjadi pada diri kita sendiri. Jadi di sini, menurut saya memandang diri saya itu sebagai pribadi yang pendiam, tetapi tidak pemalu. Saya bergerak berdasarkan insting dan kemauan saya. Saya tidak terlalu suka diperintah karena saya merasa bahwa saya bisa memerintah diri saya sendiri. Saya merupakan pribadi yang cukup keras, sehingga akan sangat sulit untuk memberitahu saya tentang sesuatu hal. Sebenarnya hal ini merupakan hal yang buruk, akan tetapi saya sulit untuk mengubahnya. Dan ini berkaitan dengan masalah stres saya terhadap lingkungan sekitar. Dan saya akan mengambil tentang memanajemen stres dalam masyarakat. Sesuai dengan gambaran yang saya berikan di awal bahwa saya ini adalah orang yang lumayan keras kepala dan tidak ingin diberitahu, maka dalam bermasyarakat tentu itu merupakan sebuah masalah, bukan? Dan setelah melakukan banyak perubahan dan perbaikan dan merenungi diri, saya akhirnya menemukan jawaban bagaimana caranya mencegah hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup saya dalam bermasyarakat bersama orang lain. Salah satu contohnya adalah ternyata saya ini harus lebih sabar dan harus lebih menghargai pendapat orang lain. Seharusnya saya tidak langsung mengambil hati dan melakukan kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Terkadang kesalahan-kesalahan seperti ini bisa menyebabkan sebuah stres datang kepada saya. Saya sebenarnya tidak terlalu suka berbicara, bergaul, dan bersosialisasi dengan sesama. Bagi saya hal itu lumayan menyulitkan dan memberatkan bagi saya. Karena saya tidak terlalu menikmati pembicaraan dengan orang lain, terutama orang-orang yang tidak sependapat dan sejalur dengan saya. Dan bagaimana cara saya memanajemennya? Saya berusaha untuk lebih terbuka akan pendapat orang lain terhadap banyak hal. Dan saya juga tidak terlalu mengambil hati akan perkataan-perkataan yang mereka katakan kepada saya. Saat saya melakukannya, ternyata hal itu lumayan mudah dan saya pun dapat bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Saya dapat lebih terbuka dan lebih mengenal satu sama lain. Ternyata yang ia maksudkan tidak seburuk yang saya pikirkan. Setelah saya menggali terus-menerus tentang orang tersebut. Akhirnya saya pun bisa memanajemen stres yang terjadi karena sikap saya. Saya kira hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada satu atau lain hal yang tidak enak di hati, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.